السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam kajian membaca hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Wa an Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhu qala هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله تعالى فوقع أجرنا على الله فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. Dari Khabbab Ibnul Arat, dia berkata, kami dulu hijrah bersama Rasulullah dengan tujuan mencari keridhaan Allah Ta'ala. Ya, jadi ini penegasan atau pernyataan dari sahabat yang bernama Khabbab, bagaimana dahulu mereka hijrah, dan kita tahu hijrah itu suatu suatu perjuangan yang memerlukan tekad kuat, kerja keras, dan siap menghadapi resiko. Oleh karenanya sering kalau di dalam Al-Quran alladzina hajaru wa jahadu, itu sering menempel tuh Pak. Karena antara hijrah dan jihad itu sama beratnya. Ya, itu dua-duanya amal yang luar biasa berat. Namanya hijrah. Hijrah itu artinya apa Pak? Meninggalkan kampung halaman hanya karena apa? Memenuhi perintah Allah Ta'ala. Diperintahkan Allah hijrah, maka mereka hijrah. Yang ditinggalkannya di belakang apa? Rumah, aset, semuanya ditinggalkannya. Dilupakannya itu semua. Karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya untuk hijrah. Jadi sering kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran akan ketemu itu, hijrah dan jihad. Hijrah dan jihad. Karena ini adalah dua amal yang luar biasa. Nah, di sini seorang sahabat yang bernama Khabbab mengatakan, kami dulu hijrah bersama Rasulullah dengan tujuan mencari keridhaan Allah. Bukan mau mencari kesenangan dunia, tidak begitu. Maka pahala kami ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah. Karena di dalam Al-Quran, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Dalam surah An-Nisa. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, kemudian dia meninggal, maka pahalanya sudah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini pengulangan ataupun implementasi dari ayat Al-Quran. Maka pahala kami ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi lagi-lagi pahala hijrah itu luar biasa. Subhanallah. Ya, karena praktek hijrah itu bukan hal yang sederhana, Pak. Jangan ingat lagi harta. Kamu punya apa di tempat sebelumnya, ya udah, anggap aja udah hilang udah. Ya. Mau kamu cari puluhan tahun, itu sudah tidak ada lagi itu ceritanya. Namanya hijrah. Ya. Makanya itulah dia tadi, kenapa sampai hijrah itu sering digandengkan dengan jihad. Di antara kami ada yang meninggal dunia. Ini tadi dalam Al-Quran
Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian maut menjemput dia, faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Ya, maka pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Di antara kami ada yang meninggal dunia dan belum sempat menikmati hasil perjuangannya sedikit pun. Nah, bisa dipahami ya Pak ya? Kenapa hijrah? Kan tadi perintahkan Allah dan Rasulnya untuk menegakkan iqamatuddin, menegakkan Islam. Jadi belum sempat Islam tegak, disaksikannya, dia sudah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Di antara kami ada yang meninggal dunia dan belum sempat menikmati hasil perjuangan yang sedikit pun. Sudah barang tentu perjuangan di sini maksudnya apa Pak? Kejayaan Islam, bukan sukses dalam bisnis, bukan. Kejayaan Islam. Ya barangkali mungkin dalam sejarah kita kan banyak pejuang-pejuang Islam ya. Dalam sejarah kita ini banyak pejuang-pejuang Islam. Belum berdiri, artinya belum tercapai cita-cita, sudah lebih dahulu meninggal. Belum dia menikmati. Yang menikmati ya generasi yang datang belakangan. Di antara mereka adalah Mus'ab ibn Umair yang terbunuh pada saat terjadi perang Uhud. Perang Uhud berarti tahun keberapa Pak? Tahun keberapa? Ketiga. Tahun kedua Badar. Tahun kedua Badar. Tahun ketiganya Uhud. Ya, baru tahun ketiga umat Islam hadir di Madinah. Belum ada apa-apanya. Belum tegak. Din belum tegak. Negara belum. Ya. Dia hanya meninggalkan sebuah kain wol yang kasar. Masya Allah. Lihat nih Pak. Jadi Mus'ab ibn Umair. Ini seorang sahabat yang sangat terkenal ya. Meninggal pada perang Uhud. Ya kalau kita bicara perang Uhud. Ya apa yang terbayang oleh kita. Memang perang Uhud itu. Satu tahapan dari perang Uhud itu. Kekalahan. Mula-mula menang. Di awal, karena Rasulullah sudah mengatur posisi kaum muslimin yang berada di Jabal Rumah, Jabal atau bukit pemanah. Maka tahap awal sahabat berada di situ memanah kaum musyrikin, banyak yang bergelimpangan mati. Tetapi ini ada episode kedua Pak. Nah, ini dia fitnah itu ya, fitnah ini. Di mana yang ada di atas di bukit pemanah itu melihat sudah banyak kaum musyrikin yang mati, terbunuh, yang meninggalkan harta rampasan. Nah, di sini dia mulai tergoda, Pak. Harta rampasan. Ya mungkin kita berhusnuzan dan memang kita harus berhusnuzan. Mereka turun dari atas bukit itu. Padahal pesan Nabi sebelumnya apa? Tak seorang pun yang turun meninggalkan bukit ini sebelum kupanggil. Jadi turunlah mereka. Bagaimana husnuzannya? Artinya sangka baik kita. Mereka mengira perang sudah selesai. Nah, di situ kan sudah pematian orang. Orang musyrik, orang kafir itu. Ya udah mau apa lagi? Ngapain kita di sini? Ah, itu ya. Nggak salah-salah banget gitulah ya. Karena ya namanya dalam kondisi seperti itu kan orang ya harus berpikir cepat gitu. Turunlah mereka. Terlupakanlah nasihat Rasulullah. Tak seorang pun di antara kamu yang meninggalkan pos ini sebelum kupanggil. Turunlah mereka. Begitu mereka turun, rupanya di sana ya pentolan kaum musyrikin sudah memantau. Mereka meninggalkan pos. Langsung kaum musyrikin berbalik arah naik dari arah belakang.
Ini episode kedua nih. Apa yang terjadi? Mereka mengambil alih posisi Jabal pemanah tadi. Mereka balik apa? Memanah kaum muslimin di bawah. Disitulah banyak terbunuh sahabat sampai 70 orang. Subhanallah. Termasuk paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbunuh. Nah inilah dia ceritanya. Mus'ab ibnu Umair terbunuh pada saat terjadi perang Uhud. Waduh, luar biasa Pak. Luar biasa. Sampai Rasulullah bagaimana? Gigi patah, kepala bocor, muka bersimpah darah. Rasul. Rasul. Ya. Jadi artinya memang apa? Ya. Bicara perjuangan, siapapun orangnya akan mengikuti sunnatullah. Jadi tidak ada istilahnya, oh ditahan malaikat. Ya, tidak. Ya. Tidak seperti itu. Berdarah-darah itu adalah sunnatullah. Jadi Rasulullah mengalami cedera dan sempatlah berkembang isu Rasulullah sudah wafat. Dan itulah yang diteriakin oleh kaum musyrikin, ya, bahwa Muhammad telah meninggal, selesai. Kembali kesyirikan. Ada yang diantara mereka berteriak, Abu Bakar sudah mati, Umar sudah mati. Rasulullah padahal di balik gunung mengatakan, jangan jawab. Diam aja, biarin aja mereka teriak-teriak. Ya, jangan jawab. Umar enggak. Umar tidak tahan, Pak. Celakalah engkau. Putra Khattab masih ada di sini. Umar ya. Begitulah pertarungan itu. Barulah masuk episode ketiga. Allah Ta'ala memberikan kemenangan kembali kepada kaum muslimin. Orang musyrik kabur meninggalkan Uhud. Jadi banyak terbunuh betul. Ada 70 sahabat yang terbunuh pada perang Uhud. Jadi kisah-kisah perang ini bukan hanya kita yang harus tahu, tetapi itu harus kita teruskan ke generasi, Pak. Supaya mereka tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang habis-habisan. Kamu ibarat memakan pisang terkubak sudah. Ya. Pisang matang dikubak masuk tinggal ke mulut, itu pun kamu masih berat mengamalkan Islam. Kamu tidak hidup di zaman Nabi yang harus berdarah-darah. Ya. Kita di zaman ini, ya, artinya apa? Sama seperti orang yang memasukkan pisang ke mulut. Islam sudah tinggal amalkan, betul enggak? Tetapi begitu pun masih malas mengamalkan itu, masih malas. Kamu tidak dituntut berjuang sebagaimana dahulu para sahabat berjuang. Berdarah-darah, ada yang mati. Dia hanya meninggalkan sebuah kain wol yang kasar. Coba ya, Masya Allah. Jadi sejak hijrah, tahun kedua perang Badar, tahun ketiga kenalah dia di Uhud. Apakah dia meninggalkan kekayaan? Tidak, dia hanya meninggalkan sebuah kain wol kasar, di mana ini cerita mengkafani ini, mengkafani dia. Jika kami menutup kepalanya, kedua kakinya akan terbuka. Masya Allah. Sampai sebegitunya Pak, miskinnya. Ya. Jika kami menutup kedua kakinya, maka akan tampak kepalanya. Lah, ini jenazah. Bagaimana? Harus dikubur. Ya. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menutup kepalanya. Sedangkan kedua kakinya yang terbuka tadi itu ditutup dengan beberapa tumbuhan izkhir. Supaya ketutup aja Pak. Jadi tanaman yang dibuat penutupnya. Lihat tuh. Jadi inilah menjadi ibrah bagi kita. Mereka generasi awal itu mengorbankan segalanya untuk Islam. Ya wajar nggak mereka itu penghuni surga? Ya wajar dong. Wajarlah mereka orang-orang yang masuk ke dalam surga pertama kali. Karena mereka berdarah-darah
menegakkan Islam itu. Dan di antara kami ada yang telah matang buahnya atau hasil perjuangannya, maka dia pun memetiknya. Ya, ada yang begitu, ada yang seperti ini tadi. Jadi apalagi yang datang belakangan, ya alhamdulillah, ya, yang sampai pada kejayaan Islam, ya, seperti apa? Abdurrahman bin Auf. Masya Allah Bapak. Ya, tidak bisa dihitung kekayaan Abdurrahman bin Auf itu. Ada yang mengatakan sekitar 50.000 triliun uang sekarang. Kekayaan. Ya. Dan dia adalah sahabat. Ya. Puluhan ribu triliun. Siapa orang terkaya di Indonesia? Ada yang sampai kekayaannya puluhan ribu triliun? Itulah Abdurrahman bin Auf. Semua orang yang berhutang di Madinah, dia yang bayar. Ya. Harta kekayaan emasnya itu, yang ditaruh di simpanannya, luar biasa banyak. Ya. Nah, ini sosok contoh orang yang sempat mengutip hasil. Nah, jadi ini tadi kata Rasulullah, kata Khabbab apa? Di antara kami ada yang telah matang buahnya, hasil maka dia pun memetiknya. Apalagi yang datang belakangan ya Pak. Masya Allah. Ya. Karena pada masa Abu Bakar Islam sudah menyebar, apalagi pada masa Utsman. Kaya raya negara Islam pada masa Utsman bin Affan. Bertonton emas dibawa dari Afrika Utara ke Madinah, Pak. Ke pusat pemerintahan. Nah, jadi betul kata Khabbab, ada yang miskin sekali, yang meninggal pada perang Uhud, untuk mengkafaninya saja, pakaiannya nggak cukup. Mau dibalut kaki, kepala kelihatan, mau ditutup kepala, kaki kelihatan, akhirnya Rasulullah menyuruh tutup aja kepalanya. Lah, lalu bagian kaki yang terbuka ditutup dengan tanaman idkhir, saking tidak punya apa-apanya. Ya. Jadi ya memang begitulah Allah mentakdirkan, ya. Ada yang meninggal di awal perjuangan tidak meninggalkan apa-apa, tapi surga menunggu dia. Nah, ini dia ya. Surga menunggu mereka. Ya, apalah kesenangan dunia kalau dibandingkan dengan kesenangan jannah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ada kandungan dari hadis ini penjelasan mengenai kejujuran salafus saleh dalam menggambarkan keadaan mereka. Itu Khabbab itu kan apa adanya digambarkan oleh Khabbab itu. Di antara kami ada yang begini, ada yang begini. Bersabar dalam melawan kemiskinan dan kerasnya kehidupan merupakan bagian dari kedudukan orang-orang yang baik. Ya. Artinya apa, Pak? Dalam perjuangan itu semuanya harus tahan, bersabar dalam idealisme. Jangan sampai idealisme dikorbankan hanya untuk mencapai target. Begitu. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa kain kafan itu harus panjang dan luas. Nah, ini secara fikih, ya. Serta dapat menutupi seluruh tubuh. Jika kain kafan terlalu sempit dan tidak dapat menutupi semua bagian, serta tidak mungkin memperoleh kain yang luas dan lebar, maka kain tersebut ditutupkan pada bagian kepala dan bagian yang bisa dijangkaunya. Lalu sisanya ditutupi dengan beberapa idkhir dan rerumputan lainnya. Seorang yang mati syahid tidak perlu dilepas pakaiannya, tetapi langsung dikuburkan dengan baju yang dikenakannya. Nah, ini dia nih Pak. Ini khusus orang yang mati syahid. Karena bajunya adalah kafannya. Oleh karena itu Mus'ab dikafani dengan kain wol miliknya dan ditutupi dengan idkhir
Karena kainnya itu tidak cukup menutupi seluruh tubuh. Kafan hendaklah dibeli dari harta si mayit, meskipun si mayit itu tidak meninggalkan harta lainnya. Hijrah orang-orang pertama tidak dimaksudkan untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi atau mengejar kenikmatan. Tetapi hijrah itu dilakukan murni karena Allah agar dia memberikan pahala. Jadi orang yang hidup di zaman itu yang ada di kepala mereka itu apa, Pak? Pahala. Pahala. Dan pahala itu tidak bisa diuangkan. Ya. Yang ada di kepala mereka itu pahala. Pahala. Hijrah. Penuh pengorbanan. Tapi pahala yang dijanjikan. Jihad. Konsekuensinya mati. Meninggalkan dunia. Tetapi karena itu permintaan Allah, mereka lakukan semua itu. Karena apa yang ada di kepala mereka? Kesenangan akhirat, surga. Ya tidak heran kita karena mereka hidup pada saat wahyu Quran itu turun. Tapi sebenarnya orang-orang yang datang belakangan pun walaupun wahyu tidak turun lagi, tetapi alhamdulillah masih banyak manusia-manusia yang punya pola pikir seperti sahabat itu. Ya. Maka yang rugi siapa? Yang rugi orang yang menganggap dunia ini segala-galanya. Kalau susah di dunia ini ya berarti orang gagal. Ya. Gagal, gak punya apa-apa. Orang yang sukses kata dia, orang yang punya income 40 juta sebulan. Nah, itu bisa bilang sukses itu. Ya. Kalau orang yang tidak memenuhi kebutuhannya dianggapnya orang gagal. Padahal di dalam Islam ukuran sukses gagal itu bukan income. Bukan kebahagiaan. Banyak nggak orang punya duit nggak bahagia? Banyak. Nggak bisa tidur kalau nggak makan pil tidur, Pak. Apa bahagia dia? Nggak bahagia. Nggak bisa tidur, memikirkan aset. Ya. Hijrah orang pertama dahulu tidak dimaksudkan untuk mencari hal yang sifat dunia yaitu mengejar kenikmatan, tetapi hijrah itu dilakukan murni karena Allah agar Allah memberikan pahala kepada mereka di akhirat kelak. Itulah dia yang mereka lihat contohnya dari baginda Rasulullah SAW. Allah Ta'ala memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Tetapi dia tidak memberikan agama kecuali kepada orang-orang yang dia cintai saja. Jadi dunia diberikan Allah kepada al-mu'minun dan juga al-kafirun. Betul gak? Akan tetapi dia tidak memberikan din kecuali kepada orang yang dia cintai saja. Yang tidak berada di dalam din yang benar berarti tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya begitu rumusnya, Pak, ya. Jadi kalau kesenangan dunia itu Allah kasih kepada siapa saja. Yang Allah cintai dan yang tidak dicintai dikasih Allah. Ya buktinya sekarang saja kita lihat ya. Ya, dunia ini dikendalikan oleh siapa? Ekonomi dunia ini dikendalikan siapa? Orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah Ta'ala. Allah berkehendak demikian. Tetapi yang namanya din, agama, akidah, itu hanya diberikan Allah kepada yang dicintainya saja. Jadi beruntunglah orang yang berada di atas hidayah, akidah yang benar. Setiap makhluk pasti akan mendapat rezeki dan bagiannya dari dunia ini meskipun dia tidak mencarinya. Ya. Setiap makhluk pasti akan mendapatkan rezeki dan bagiannya dari dunia ini meskipun dia tidak mencarinya. Jadi rezeki itu katanya ada dua, Pak. Rezeki. Rezeki yang kau cari dan yang kedua rezeki yang mencarimu. Ya. Jadi rezeki itu ada dua jenisnya. Itu semua ketentuan Allah.
Rezeki yang kau cari, ya kerja siang malam, gitu ya. Buka usaha sini, usaha sana, alhamdulillah berhasil. Itu satu jenis rezeki. Tetapi ada rezeki yang kedua, dia yang mendatangimu. Ajaib ya. Ya Allah berkehendak. Wallahu yarzuqu man yasha. Allah memberi rezeki kepada yang dia kehendaki. Jadi jangan sampai salah paham. Jangan mengatakan kalau kamu tidak kerja keras, kamu tidak akan melakukan rezeki. Itu salah. Kerja keras menghasilkan rezeki salah satu jenis rezeki. Dan itu memang sunnatullah, betul. Tetapi kan ada saja kan orang yang tidak menyangka-nyangka, ya, dia usaha, tetapi dapat hasil kok melebihi orang yang kerja siang malam. Kok bisa begitu? Ya, kan ajaib. Nah, jadi rezeki itu terbagi dua. Rezeki yang kau cari, habis-habisan mencari, dapatlah rezeki di hari tua. Nah, ada yang kedua, rezeki mendatangimu. Kemudian mengingat dan membaca perjalanan hidup orang-orang soleh akan menjadikan hamba menganggap dunia ini tidak terlalu berarti baginya. Sehingga dia akan melepaskan diri dari belenggu dunia, meringankan bebannya dan bertolak meninggalkan untuk menggapai akhirat yang lebih abadi. Nah, inilah janji Allah kepada orang beriman. Ya, janji Allah kepada orang beriman itu akhirat. Walaupun engkau merasa engkau tidak dapat apa-apa di dunia, akan tetapi Allah berjanji akan memberikan kepadamu apa yang kau tidak terbayang dulu di dunia. Baik. Kemudian hadis berikutnya, hadis Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Rawahu Tirmidzi. Dari Sahal dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dunia ini, sabda Nabi ini ya, seandainya dunia ini sepadan dengan sayap nyamuk di sisi Allah. Coba lihat Pak. Seandainya dunia ini sepadan dengan sayap nyamuk, bisa Bapak hargai sayap nyamuk? Kecilnya, jadi di mata Allah, dunia itu tak sampai sebegitu. Subhanallah. Ya, yang kamu bertarung mengejarnya itu loh. Ya, kamu bertarung mengejar dunia itu. Sampai kamu berkelahi, sampai hubungan persaudaraan kamu putus, hubungan kekeluargaan kamu putus, gara-gara rebutan itu, rebutan kursi kah namanya, iya, rebutan harta kah namanya, rebutan lahan bisnis kah namanya, ternyata tidak sampai sebesar atau senilai sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk lagi Pak, sebelahnya bukan dua belahnya. Subhanallah. Jadi memang menandakan bahwa dunia itu di mata Allah itu apa? Hina dunia itu. Jadi janganlah mengejar dunia sampai mengorbankan agamamu. Nah, ini poinnya di sini nih Pak. Jangan sampai kau korbankan persaudaraanmu. Ada enggak dua orang bersaudara kandung sama-sama mencalon, berhadap-hadapan, sampai
hubungan kekeluargaan jadi renggang. Ya Pak? Ada. Yang satu ikut partai ini, yang satu ikut partai ini, berhadapan. Karena jabatan yang mau dikejar ini sama. Entah gubernurkah namanya, bupatikah namanya. Wah, disitulah apa? Saling caci mencaci, saling membongkar aib. Hanya untuk mengejar, apa ini tadi? Sebelah sayap nyamuk. Niscaya Allah tidak akan memberikannya kepada orang kafir meski hanya seumpama seteguk air. Jadi saking hinanya itu dunia di mata Allah, ya. Niscaya dia tidak akan memberikannya kepada orang kafir meski hanya seumpama seteguk air. Nah, mari kita lihat kandungannya, kandungan dari hadis ini. Dunia itu hina dan rendah di sisi Allah. Ya. Dunia itu hina dan rendah di sisi Allah. Demikian juga orang-orang yang mengejarnya dan menjadikannya sebagai tujuan dan angan-angan terbesar mereka. Nilai dunia itu ada pada ketetapan untuk menjadikannya sebagai jalan menggapai alam akhirat dan sebagai sarana untuk beramal soleh. Di situ. Dunia itu baru bernilai ketika seorang manusia, hamba Allah, menjadikan dia hanya alat untuk mencapai akhirat. Jadi bukan hanya saya mau jadi kaya, saya mau menikmati kesenangan. Bukan itu. Dia mencari dunia itu hanya sebagai apa? Telangkai. Ya, nilai dunia ada pada ketetapan untuk menjadikannya sebagai jalan menggapai alam akhirat dan sebagai sarana untuk beramal soleh. Diperbolehkannya memberikan perumpamaan untuk mendekatkan pemahaman kepada orang-orang yang mendengar. Jadi inilah dia sejumlah hadis-hadis yang sudah kita dengar. Baik tadi hadis yang pertama bagaimana dahulu kondisi sahabat, ya, khususnya di awal-awal Islam pada tahun ketiga Hijriyah, karena itu tahun-tahun pahit dalam perjuangan Islam. Beda dengan yang ya belakangan, ya, apalagi kalau sudah masuk Fathu Makkah, ya, pembebasan kota Makkah. Udah kejayaan saja itu. Artinya itu sudah istilahnya itu sudah ngutip hasil aja. Bagaimana dengan pada masa Umar, masa Abu Bakar, Umar, Uthman. Itu kejayaan. Tetapi yang paling menderita itu adalah, ya, semuanya kan begitu Pak ya. Awal-awal menjadikan usaha, nah, kan begitu. Waktu membangun usaha, ya makan nggak pernah merasakan enak. Nah, termasuk tadi hadis yang kita baca barusan mengenai, ya, hinanya dunia di mata Allah Ta'ala. Tidak sampai, ya, tidak sampai senilai sebelah sayap nyamuk. Masya Allah. Itulah yang kamu kejar itu. Ya. Itulah yang membuat kamu umpamanya sampai tinggal sholat, lupa sholat, mengerjakan yang haram untuk mencari muka. Iya, cari muka sama yang menentukan posisi apa saja yang dia minta, kasih. Dia minta sesuatu, harus kamu usahakan. Ya, kalau tidak nanti nggak dapat. Istilahnya siapa yang berkeringat? Siapa dulu yang berkeringat waktu perjuangan, memenangkan. Nah dialah yang dapat. Dialah yang akan mendapat jabatan-jabatan itu. Ya.
Sampai kamu begitu habis-habisan, ternyata di mata Allah itu tidak sampai senilai sebelah sayap nyamuk. Baru bernilai dunia, kapan baru bernilai dunia? Ketika dia dijadikan sebagai alat untuk menggapai akhirat. Itulah dia seperti orang-orang kaya sahabat dahulu. Ya mungkin contoh spektakularnya itulah dia seperti siapa? Abdurrahman ibnu Auf. Ya, seorang milioner di zaman sahabat. Kemudian hadis berikutnya an Abi Hurairah. Ini hadis Abu Hurairah. Kalau yang tadi itu hadis Sahal. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini banyak ini hadis-hadis tentang deskripsi tentang dunia, Pak. Rata-rata menggambarkan dunia itu apa? Hina, tak bernilai. Kudengar Rasulullah bersabda, "Ala inna dunya mal'unah." Ketahuilah dunia itu terlaknat. Sampai-sampai begitu bahasa Nabi. Ketahuilah bahwa dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha. Semua yang ada di dalamnya juga ikut terlaknat. Illa zikrallah. Kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman. Ya. Dan apa yang mendekatinya, artinya yang mendekati zikrullah itu. Kemudian apa lagi? Serta orang yang berilmu dan orang yang belajar. Nah ini yang tidak terlaknat. Ya. Di luar semua itu, semua terlaknat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi saya ulangi, ketahuilah bahwa dunia itu terlaknat. Semua yang ada di dalamnya juga terlaknat. Kecuali zikrullah, zikir mengingat Allah yang maha tinggi, dan apa yang mendekatinya, yang setara dengan zikir itu, ketaatan, ya. Kemudian wa'aliman, serta orang yang berilmu. Nah, ini menunjukkan orang alim yang berilmu dan yang belajar untuk mendapatkan ilmu. Ini artinya dalam hadis ini termasuk pesannya, inilah kedudukan orang-orang yang ya tidak terlaknat. Hadirin yang dirahmati Allah. Mal'unah, terlaknat atau terkutuk. Mal'unum ma fiha, semua yang ada di dalamnya juga ikut terlaknat. Baik berupa harta kekayaan, kenikmatan, nafsu syahwat dan lainnya. Wa ma walahu, apa yang mendekatinya. Jadi apa kandungannya? Diperbolehkan melaknat setiap sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Nah, itu pelajarannya. Diperbolehkan melaknat setiap sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah dan membuat kita lalai untuk zikir kepada Allah. Itulah makna yang dikandung oleh hadis tersebut. Jadi diperbolehkan melaknat setiap sesuatu yang bisa menjauhkan dari Allah, membuat lalai untuk berzikir kepadanya. Itulah makna yang dikandung oleh hadis ini. Semua yang ada di dunia adalah permainan dan senda gurau saja. Semua yang ada di dunia adalah permainan dan senda gurau. Kecuali zikir kepada Allah dan segala sesuatu yang mengantarkan kepada zikir itu. Jadi memang kita rasakan, Pak, ya. Dunia ini memang permainan. Dan mengasyikkan. Permainan itu memang mengasyikkan. Sehingga kita pun tidak sadar, habis. Udah berapa umur? Waduh, umur saya 60 tahun sudah. Dihitung-hitung, umur 60 tahun itu habis kemana? Waduh, tidak seimbang. Ibaratnya, ya, yang saya dapat itu tidak seimbang dengan yang saya keluarkan. Waktu yang berjalan, kesehatan, kekuatan,
Itu semuanya habis untuk senda gurau, tetapi yang didapatkan apa? Ya, mungkin seseorang merasakan sendiri, tak seberapa amalku. Nah, itu penilaian yang jujur. Ya, tak seberapa amalku. Apalah yang kudapatkan. Kemudian di dalam hadis ini penjelasan mengenai keutamaan ilmu, ini tadi yang kita katakan itu, belajar dan mengajar. Tidak harus jadi ustadz ya. Pengertian mengajarkan itu tidak harus jadi ustadz. Artinya orang bisa saja berilmu, ya, mengajarkan dengan cara dia sendiri. Ya. Tidak harus umpamanya secara formalitas di atas mimbar, tidak mesti begitu. Keutamaan ilmu, kemudian orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang menuntutnya. Artinya orang-orang yang bersemangat menuntut ilmu. Ya mudah-mudahan ya kita termasuklah itu ya. Termasuk orang-orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu, ya khususnya mengejar masa lalu yang lewat. Harusnya ilmu-ilmu seperti ini didapat waktu muda kan. Tetapi waktu muda dipikir-pikir, nggak ada yang tahu saya. Bahkan yang banyak disampaikan itu, baru sekarang saya tahu. Kan banyak begitu Pak ya. Seorang menyampaikan informasi tentang ajaran, Quran atau hadis, lah kok dulu saya nggak tahu ya? Kok baru sekarang? Padahal seharusnya itu, tahunya itu mungkin belum balik, harus tahu sudah itu. Seperti contoh sederhana saja Pak, sekarang ini kan kita berada dalam apa? Bulan-bulan haram. Ya, coba tanya rata-rata orang, kamu tahu nggak apa pengertian bulan haram? Ya, belum. Apa itu? Astagfirullah. Umurmu berapa kau nggak tahu apa bulan haram? Padahal orang dulu yang belajar, mungkin belum nikah dia sudah tahu yang dimaksud dengan apa bulan haram. Nah, jadi itu memang begitulah kondisi tiap masyarakat beda-beda. Ya, ada masyarakat yang memang ya dari kecil itu sudah terbiasa dengan ilmu. Wabil khusus ini ilmu agama. Ada yang memang ya jauh sekali, taunya cuma sholat aja lah. Sholat, puasa, haji, itulah yang dia tahu dari agama ini. Di luar itu dia sudah tidak tahu lagi. Lalu ketika diberitahu umpamanya ada namanya bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum, dia pun bertanya, apa itu Ashhurul Hurum? Bulan-bulan haram itu apa maksudnya? Haram makan, haram apa? Kan begitu? Nah, barulah dia tahu, padahal usianya sudah, ya sebut sajalah, udah di usia senja. Tapi begitu pun, dia tetap bersemangat untuk mencari ilmu. Di dalam menuntut ilmu, umat manusia ini terbagi menjadi dua bagian. Orang yang berilmu sebagai pengajar dan orang yang menuntut ilmu sebagai murid atau siswa. Keduanya berada di jalan yang lurus dan jalan keselamatan. Sampai disebut Nabi dalam hadis ini. Ya. Jadi orang berilmu dan orang yang mencari ilmu, dua-duanya itu tidak termasuk yang terlaknat. Ya. Di luar yang disebut ini, artinya terlaknat di sini apa Pak? Tadi kan sudah kita jelaskan pengertiannya itu. Permainan. Ya, itu semuanya permainan. Nah, yang kalau kamu tidak, kalau sekiranya kamu tidak punya pegangan, kamu akan hanyut. Betul enggak? Nah, terjun ke dunia apa? Apa saja. Terjun ke sebuah dunia, kalau kamu tidak punya pegangan, kamu akan habis hanyut. Itu yang dikatakan terlaknat itu. Ya. Terjun ke dunia dagang, kalau tidak punya pegangan. Terjun ke dunia politik, tidak punya pegangan. Yang ada pegangannya pun bisa lepas. Betul kan? Terjun ke dunia apa saja. Tidak punya pegangan,
hanyut. Jadi itulah dikatakan terlaknat itu. Artinya kehidupan dunia ini menggiring manusia sampai jauh dari Allah Ta'ala. Jadi yang tidak terlaknat itu zikir. Ya, zikir. Artinya, apapun bidang yang kamu masuki itu, kalau kamu tetap mengingat Allah, insya Allah tidak jadi terlaknat. Nah, begitu. Apapun bidang yang kamu tekuni, kalau itu kamu, artinya kamu pakai sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, mudah-mudahan itu tidak terlaknat. Zikir, ingat kepada Allah, kemudian yang bisa mendekatkan seseorang kepada zikir, kemudian yang ketiga tadi, apa disebut? Orang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Kita lanjut satu lagi hadis kalau masih ada waktunya mudah-mudahan. Ya. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu ad-dai'ah fatarghabu fid dunya. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menumpuk-numpuk kekayaan sehingga kalian akan menjadi cenderung cinta kepada dunia. Nah, lihat nih Pak. Jadi rata-rata hadis-hadis ini jangan kaget ya. Memang kita harus faham betul bahwa keterangan-keterangan ini untuk menyelamatkan. Ya. Ibaratnya kalau di dalam mobil itu ini semuanya rem ini. Ya, rem. Antara gas dan rem. Kalau kamu tidak kuat remnya, kaki itu enak sekali itu nginjak gas. Betul kan? Enak sekali itu. Sehingga akhirnya kamu nggak sadar, tidak bisa kamu kendalikan lagi. Nah, itu kira-kira begitulah. Ya. La tattakhidhu ad-dai'ah. Jangan kalian menumpuk-numpuk kekayaan sehingga fatarghabu fid dunya, sehingga kamu menjadi cenderung cinta kepada dunia. Nah, kalau sudah cinta kepada dunia, Pak, nggak mau lepas. Dapat satu periode, pengen 2 periode. Dapat 2 periode, udah dibatasi 2. Dia diutak-atik. Gimana cara supaya bisa jadi 3 sampai kalau perlu mati di situ. Jadi jangan kamu menumpuk-numpuk kekayaan. Ya. Artinya apa? Jangan kamu terlalu larut dalam kesenangan itu sehingga kalian akan menjadi cenderung kepada dunia. Kalau sudah cenderung kepada dunia, ya udah gelap mata. Gelap mata. Ya. Baik. Silakan azan. Sampai di sini dahulu yang bisa kita baca dari hadis-hadis Nabi kita. Semoga hadis-hadis ini menjadi peringatan bagi kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.